Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar semuanya? Tetap semangat ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang Quran Surat An-Nur ayat 2 dan Al-Isra ayat 32. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan materi ini tentang apa? Pembacaan ayatnya. Bagaimana cara membaca ayat tersebut sesuai dengan tajwid. Kemudian menerjemahkan kata per kata dan keseluruhan. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan sampaikan tentang analisis ayatnya. Kadanya adalah menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, Surat An-Nur ayat 2, dan hadis terkait tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Menyajikan paparan mengenai keterkaitan antara larangan-larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat menganalisis Quran Surat 32, Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar analisisnya. Kemudian dapat menyajikan paparan mengenai keterkaitan antara larangan-larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai pesan Quran Surat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2 dengan baik. Kemudian setelah kita memahami, menganalisis ayat ini, kemudian kita mengamalkannya untuk membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri secara tepat. Kemudian kita dapat meyakini dengan sepenuh hati bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Oke. Quran Surat Al-Isra 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi mendekati perbuatan zina juga ini nggak boleh. Ini apalagi zina gitu. Nah, di sini sungguh Allah mau mengetahui makhluknya. Allah tahu fisik dan psikis manusia. Kenapa kita harus menjauhi pergaulan, mendekati zina? Nah, ini secara psikis aja. Ini kata ulama nih ya. Kalau bicara bisikan setan itu ya, ini mulai dari yang ringan dulu gitu. Ini contoh. Punya pacar. Nih kata setan gini. Bolehlah pegangan tangan. Masa pacaran nggak pegang tangan? Kan mau nyebrang jalan. Nah di sini itu pintu awal. Kalau sudah dibuka pintu awal, berani berpegangan tangan, nah itu udah dibuka berarti. Nah ketika pintu awal dibuka, mulai berpegangan tangan, maka ketika ada godaan pintu berikutnya akan terasa berat. Karena dibuka pintu awalnya. Gitu. Ya. Walaupun godaan tersebut ringan. Udah pegangan tangan, ada godaan berikutnya. Terasa berat, walaupun ringan gitu. Tapi kalau pintu awalnya ditutup, tidak berani berpegangan tangan, tetap menjaga hati, menjauhi perbuatan ya, yang mendekati perzinaan. Walaupun godaan berikutnya terasa berat, bukan terasa berat. Walaupun godaan berikutnya berat, maka akan terasa ringan untuk menghindarinya. Itu maksud Ibu. Ya, jadi hati-hati, jangan sepelekan yang kecil-kecil.
Ya, itu kata para ulama. Oke. Jadi Allah tahu fisik dan psikis manusia, ya. Di antaranya dengan cara apa? Dengan cara menundukkan pandangan kita. Bukan berarti mata kita tunduk ke bawah, ya. Mengendalikan pandangan, menjaga pandangan, absor, penglihatan. Mata kita dijaga, ya. Jadi hati-hati jangan melihat pornografi dan pornografi. Nah, Ibu kan nanti akan Ibu sampaikan videonya, ya. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah ketika kita nanti akan Ibu share videonya. Akan Ibu share tentang saintis bagaimana otak depan bagian tengah itu mengerucut kecil gitu. Ya. Karena akibat apa? Karena keseringan melihat pornografi dan pornografi sehingga menjadi candu gitu. Kecanduan pornografi dan pornografi rusak otak depannya. Sedangkan otak tersebut untuk mengendalikan pikiran kita, akal jernih kita. Kalau akal kita jernih, hati kita jernih, terang pikiran kita. Nah, kalau otaknya, akalnya udah gelap, ya gelap hatinya gitu. Ya. Gelap di sini juga nih. Kita tidak bisa melihat dengan jelas mana yang benar, mana yang salah. Karena di situ udah nafsu syahwat, ya, melingkupinya. Bahkan nauzubillah ada yang merasa tidak bersalah ketika melakukan perbuatan dosa. Itu maksudnya, ya. Oke. Hati-hati. Jadi pertama dengan mengendalikan pandangan. Ini kata Allah di surat An-Nur itu, tujuan kita mengendalikan pandangan itu diantaranya untuk mensucikan diri kita. Qad aflaha man zaka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, kata Allah, ya. Wa qad khaba man dasa, sungguh merugi orang yang mengkotorinya. Maka bersihkanlah diri kita, sucikan hati kita dengan apa? Menjaga pandangan. Itu diantaranya adalah sikap menjauhi perbuatan zina, ya. Perbuatan yang mendekati zina. Oke. Kemudian surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-saniyatu was-sani faslidu kulla wahidin minhuma mi'atan saldah. Wala tahudkum bihi ma'rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Dan adalah pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, ini hukumannya berat, ya. Ini sebagai warning, peringatan dari Allah. Ini menunjukkan bahwa betapa besar dosanya berzina itu. Karena apa? Hukumannya berat di sini, ya. Karena saking beratnya hukuman zina, dosa besar ya zina itu, makanya jangan sampai kita mendekati perbuatan yang bisa menjerumuskan ke perzinaan gitu. Jadi makanya Allah di sini ngasih hati-hati gitu, ngasih petunjuk, jangan sampai kamu terjerumus pada perbuatan zina. Itu maksudnya, ya. Oke. Macam-macam zina. Di sini ada zina muhsan, zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, yang pernah menikah. Nah, zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Nah, ini Ibu sampaikan tentang menuduh zina kadzab. Kadzab adalah menuduh orang lain melakukan zina tanpa adanya saksi-saksi yang dibenarkan oleh syara. Kadzab merupakan dosa besar karena menuduh zina akan mendatangkan fitnah, kerugian, dan bencana, baik bagi yang dituduh maupun yang menuduh. Ini firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, di sini, ya, jadi menuduh zina juga ini dosa besar, hati-hati.
Karena apa? Karena ketika ini syarat untuk dirajam bagi pezina itu adalah harus ada 4 orang saksi. Makanya tidak mudah untuk hukuman rajam itu. Karena tidak mudah untuk mendatangkan 4 orang saksi itu gitu. Dan harus menyaksikan langsung, melihat perbuatan itu, 4 orang itu. Nah, ini yang menuduh tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan didera juga ini ya. Karena ini berarti dosa besar juga ini menuduh ya. Hati-hati ya. Oke. Berikutnya. Dampak zina. Nah, ini nih ya. Ibu akan analisisnya di sini. Kenapa di situ Allah melarang mendekati perbuatan yang mendekati zina? Nah, ini di antaranya tadi udah disampaikan tentang mengendalikan pandangan. Nah, ini sedikit ulasan Ibu sampaikan sebelumnya itu. Nah, ini melansir buku parenting untuk pornografi di internet. Ini 2010 ya, Ibu ambil dari internet, dari Kompas Media ya. Karya Ridwan Sanjaya, ini bukunya. Ini Christine Wibowo dan Arista Prasetyo Adi. Nah, ini kata mereka, ini ya, penulis ini, kecanduan pornografi dijelaskan dapat membuat otak bagian tengah depan ventral tegmental area mengecil atau menyusut. Penyusutan sel otak yang produksi dopamin atau zat kimia pemicu rasa senang itu dapat mengacaukan kerja neurotransmitter atau pengiriman pesan dan akan menimbulkan turunnya self control dalam diri seseorang. Menurut ahli bedah saraf Rumah Sakit dan San Antonio, Donna L. Hilton, kerusakan otak akibat kecanduan pornografi bahkan lebih berat dari kecanduan yang lainnya. Kecanduan pornografi tidak hanya mempengaruhi fungsi luhur otak, tetapi juga merangsang tubuh fisik dan emosi serta diikuti dengan perilaku sosial. Apabila gangguan perilaku dan kemampuan intelijensia itu meluas, bukan tidak mungkin akhirnya akan perburuk kemampuan kesehatan fisik, mental, dan sosial orang yang kecanduan pornografi. Nah, ini akibat nih ya, ini nih dari mata tidak terjaga, ini imbasnya bukan hanya ke diri sendiri ya. Ini imbasnya berikutnya nih penjelasannya nih. Ini psikis untuk dia sendiri ya, pecandu pornografi itu. Juga nanti dampaknya ke masyarakat, ke lingkungan sosial ya. Nah, ini secara psikologi pertanyaannya, mengapa Allah melarang perbuatan yang mendekati zina? Karena zina akan merusak kehormatan diri pelakunya, mendapatkan aib yang berkepanjangan, menjadi tidak percaya diri, mengakibatkan depresi bahkan putus asa. Hidupnya akan diliputi kegelapan, ketakutan, dan kesulitan jika tidak segera bertaubat. Jadi jika tidak segera bertaubat ini ya. Jadi jangan menunggu sampai nauzubillah ya otaknya semakin rusak gitu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang itu berzina maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina maka iman itu akan kembali padanya. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian dampak zina dalam sudut pandang masyarakat sosial ya. Zina adalah perbuatan yang dilarang karena merupakan perbuatan keji dan tindakan yang buruk. Mengakibatkan banyak kerusakan berikut ini. Dalam sudut pandang sosial adalah merusak garis keturunan, menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak hasil zina dan menghancurkan tatanan masyarakat. Karena menjadi kacau ya ini. Kalau nauzubillah kebayang kalau nggak ada pernikahan ya. Dalam hal warisan nanti saling berebut karena nggak jelas aturannya, bisa saling bunuh nantinya. Ada yang berebut anak karena nggak jelas siapa ayahnya. Kebayang nggak ya? Kacau balau ya tatanan masyarakatnya ini. Makanya sangat luar biasa akibat dari perlakuan zina itu. Kemudian, di sini menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Merusak ketenangan hidup rumah tangga yang berujung pada perceraian. Ini banyak perceraian, perselingkuhan karena akibat dari perzinahan itu ya.
Merebaknya perzinahan di masyarakat ini menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti AIDS dan lainnya. Ini kan penyakit menular, berbahaya juga ya. Jadi lingkungan sekitarnya juga merasa terancam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, dia berkata, maukah aku ceritakan pada kalian satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah, dan tidak akan ada yang memberitahukannya lagi setelahku. Aku pernah mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dari tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, maraknya perzinahan, diminumnya khamar. Nah ini biasanya yang kita dapat informasi itu dari beragam media. Jadi tempat-tempat perzinahan yang publik biasanya ya, itu biasanya di situ marak minuman gitu ya, minuman khamar, mabukan. Ya. Kayaknya satu apa ya di situ komoditasnya apa ya di situ. Jadi dari zina ya dari zina kan timbul di situ mabuk-mabukan gitu ya. Nah ini kalau udah orang tersebut mabuk itu kan semakin rusak juga akalnya. Ya tadi udah rusak sama kecanduan pornografi juga ya. Kemudian rusak otaknya karena obat-obatan narkoba juga itu makin parah. Sehingga berpikirnya nggak jernih lagi. Sehingga bisa membuat kacauan di masyarakat itu ya. Kita udah sering banyak menyaksikan di beragam media ya informasi perilaku orang-orang yang mabuk. Ya, nih. Mabuk Cina juga sama kan. Kenapa orang berani illegal logging ya? Hutan sampai gundul gitu ya. Karena apa? Koruptor. Uangnya untuk apa biasa? Nah di situ kan uang haram. Kalau uang haram bisa kan keluar haram juga. Ini diantaranya mabuk harta, mabuk perempuan juga ya. Perempuan diantaranya itu perzinahan. Sehingga kan tatanan masyarakat, keamanan, ketentraman, kedamaiannya terganggu, tidak seimbang lagi. Nah ini kalau alam semesta tidak seimbang, bumi tidak seimbang, rusak, ya ini itu sebenarnya ilmiah ya, tanda-tanda kiamat itu terjadi ya. Oke. Hikmah diharamkannya pergaulan bebas dan zina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina. Memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Jadi hukuman berat dirajam itu untuk efek jera juga sehingga orang tidak berani untuk melakukan zina karena berat hukumannya. Itu juga diantaranya ya. Oke. Nah di sini Ibu sampaikan juga bagaimana caranya agar kita bisa menjauhi pergaulan bebas dan zina. Jadi bukan hanya dengan keinginan. Ada amalan-amalan kita yang insya Allah bisa menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina tersebut. Di antaranya apa? Senantiasa sadar bahwa melakukan dosa besar akan menimbulkan kegelisahan batin dan ketidaktentraman jiwa. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan baik adalah suatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati, sedangkan dosa adalah suatu yang menggelisahkan jiwa dan tidak menenteramkan hati meskipun kau mendapat fatwa dari orang-orang. Jadi kalau hati kita jernih, akal kita jernih, kita akan bisa menilai mana yang baik dan yang buruk. Jadi ketika melakukan kesalahan sedikit pun akan merasa tidak nyaman. Nah, akan menggelisahkan. Nah, apalagi zina juga di sini di antaranya kan ada hadis yang lain itu menggelapkan wajah. Jadi orang pezina itu wajahnya itu akan terlihat gelap gitu ya. Tidak auranya tidak positif gitu ya. Oke. Nah, di sini senantiasa mengingat Allah dengan mendirikan salat fardu ditambah salat sunnah tentu akan mampu mengendalikan diri dari perbuatan keji dan munkar. Ini ayatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kita di sini benar-benar memperbaiki salat kita.
Karena firman Allah mutlak, tidak mungkin salah, absolut, pasti benar ya. Jadi kata Allah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi intinya perbaiki salat kita, insya Allah kita akan bisa menghindarinya, perbuatan yang mendekati zina itu. Kemudian senantiasa tersadar bahwa dalam setiap kata-kata dan perbuatan kita sudah pasti ada yang mencatat. Yakin ada malaikat yang mencatat amal-amal kita baik atau amal buruk ya, yang akan nanti diperhitungkan di akhirat nanti di yaumil akhir ya. Kemudian di sini mengerjakan amal soleh. Barang ini dalam surat An-Nahl ayat 97. Artinya barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan padanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika keseharian kita disibukkan dengan amal-amal soleh, maka insya Allah Allah akan kasih jalan-jalan yang terbaik untuk menghindari hal-hal yang buruk. Dimudahkan oleh Allah insya Allah. Kemudian yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang selalu berbuat baik. Tidak salah dalam memilih teman. Jadi harus kritis memilih teman ya. Ketika di kosan, melihat suasana, kondisi tempat kosan itu, nauzubillah ada yang berzina, kemudian ada yang mabuk, nah itu harus berbalik 1000 langkah. Cari tempat kos yang kondusif, yang positif. Ini bagusnya yang mendekati masjid ya, apalagi laki-laki itu bisa sholat jamaah di masjid ya, maghrib bisa itu ya. Nah itu di masjid itu kan berbeda itu ininya ya hikmahnya itu ya ketika salat di masjid dengan salat di rumahnya, terutama bagi laki-laki ya. Ini kata Nabi, sungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang saleh dan orang yang jahat seperti orang yang bergaul dengan orang yang bawa minyak kasturi dan orang-orang yang meniup api. Orang yang bawa minyak kasturi mungkin memberi minyak kepadamu atau membeli minyak kepadanya. Paling tidak kamu dapatkan bau harum darinya. Sedangkan orang yang meniup api mungkin ia akan membakar kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Itu ya. Oke. Nah ini kalau udah balik, udah mampu, udah material, segera menikah ya untuk menghindari zina itu. Kalau belum mampu dengan saum, kata Nabi, siapa yang belum mampu menikah maka bersaumlah, puasa. Karena itu dapat mengendalikan hasrat seksual baginya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini tugasnya silakan dikerjakan ya. Ini bersama kelompok ya. Kalian udah dapat kelompoknya yang sudah Ibu bagikan sebelumnya ya menurut absensi. Ini lakukanlah studi analisis tentang pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina. Nah ini di surat An-Nur ayat 2. Nah ini ditinjau dari hukum positif undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah kemudian bandingkanlah dengan ketentuan hukum Islam bagi pelaku zina. Nah ini ya. Oke, nah ini silakan cari referensi menurut para ulama ya. Di searching di internet boleh ya. Oke. Baiklah. Ini Ibu sampaikan referensinya ya. Ya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.